Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. GSJA Karismata Sukabumi ketemu kembali dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tema pada bulan ini kita sudah masuk tentang setia. Tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam kehidupan kita sendiri, tetapi juga dituntut kepada orang lain, keluarga, teman, terlebih kepada Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan sikap hati yang tetap setia. Namun bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang setia kalau kita tidak memiliki kehidupan rohani yang baik dan sehat? Oleh karena itu, kesempatan pada malam ini saya akan beri judul renungan cek rohani Anda. Kalau kita bisa memahami dan mengerti tentang rohani kita yang sehat, tentunya kita harus mengecek rohani kita setiap saat. Kalau kita sedang kurang enak badan, kadang-kadang kita datang kepada dokter untuk dicek kesehatan kita dengan alat-alat tertentu, bahkan dengan lab. Nah, pada malam ini ada 3 hal yang penting untuk mengecek kehidupan rohani kita yang baik. Yang pertama, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Di dalam Matius pasal 7 ayat 26 dikatakan, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir." Jadi untuk mengecek pertama yaitu dengan pertanyaan, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Berapa kali sering kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan ataupun hanya sebagai pendengar saja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang setia ibadah setiap hari, mendengarkan firman Tuhan dan khotbah, tetapi masih banyak yang tidak melakukan akan kebenaran firman itu. Bahkan kadang-kadang kita sudah pulang dari gereja, kita lupa apa yang kita dengarkan, yang kita terima dari khotbah itu. Namun kalau kita mau menjadi orang di dalam Tuhan yang sehat rohani, kita harus selalu ngecek apakah hari ini kita sudah melakukan firman Tuhan. Karena di sini di dalam ayat ini bahwa orang yang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang bodoh yang membangun bangunan di atas pasir. Ketika badai hujan datang, akan robohlah bangunan itu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua untuk mengecek kehidupan rohani yang kita yang sehat, yaitu apakah kita selalu berdoa dengan benar? Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seringkali kita sudah banyak melakukan doa pagi, siang, malam, bahkan masih ada waktu-waktu jam-jam doa kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Namun apakah kita ketika melakukan doa itu sungguh-sungguh melakukan doa yang benar? Di sini dikatakan kalau kita mengaku dosa, doa kita akan didengar oleh Tuhan, berarti kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Seringkali, berapa kali kita berdoa, namun kita belum bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan pribadi kita, dengan orang lain, maupun dengan kehidupan keluarga sendiri. Sehingga doa-doa kita bukan menjadi doa yang benar yang dinilai oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang sehat di dalam rohani, kita harus melakukan doa-doa kita dengan benar. Bukan karena dipuji, bukan dengan kata-kata kita yang indah dan lancar, tetapi dibarengi dengan sikap hati yang tulus, yang benar, dan tidak menyimpan kesalahan dan dosa orang lain. Yang terakhir, kalau supaya kita bisa mengetahui kehidupan rohani kita yang sehat, apakah yang menggerakkan hidup kita? Banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita.
banyak hal yang menggerakkan untuk kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Namun pada intinya apa yang menggerakkan hidup kita ini? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau hidup kita oleh roh, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan bukan digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi digerakkan oleh ambisi, keinginan, dan kepentingan kita pribadi. Nah, hal-hal yang itu tentunya bukan menjadi ciri orang yang sehat di dalam kehidupan rohaninya. Tetapi pada malam ini kalau kita mau sehat kehidupan rohani, sekecil apapun yang kita lakukan, itu digerakkan oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Tuhan, sehingga bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan atau sapa hamba Tuhan pada malam ini, bahwa supaya kita hidup menjadi setia di dalam Tuhan, kita harus memiliki kehidupan rohani yang sehat. Bagaimana kita memiliki kehidupan rohani yang sehat? Mari kita selalu cek kesehatan rohani kita dengan beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama, apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Apakah kehidupan kita di dalam doa adalah doa yang benar? Dan yang terakhir, apakah kita yang menggerakkan hidup kita itu siapa? Ialah Roh Kudus sendiri. Inilah renungan firman Tuhan di dalam pertemuan acara sahabat pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat renungan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah dapat memberkati kita semuanya. Kita bisa menyadari kehidupan rohani kita masing-masing dengan mengecek kehidupan kesehatan rohani kami masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh dapat dinyatakan terlebih di gereja GSJA Karismata Sukabumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.